Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana sekjen dari Banteng, yakni Hasto Kristianto, lagi-lagi membuat sebuah statement yang sangat-sangat kontroversial saat hari lahir Pancasila kemarin 1 Juni 2026. Dan isinya tentu saja serangan terhadap Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Aduh, Hasto. Ini sepertinya ngikutin langkah Roy Suryo gitu ya kan. Punya dendam, punya sakit hati, kemudian semua hal-hal positif, hal-hal baik dari Pak Jokowi dilupakan semuanya. Bahkan sepertinya Banteng lupa kalau dia merupakan pendukung Pak Jokowi sejak beliau menjadi wali kota sampai presiden 2 periode. Dan karena Pak Jokowi juga partainya ini bisa menang 2 kali di 2014 dan 2019. Kok sekarang begitu omongannya? Nanti kita simak lah teman-teman ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bang Faldo Maldini, salah satu petinggi dari PSI, lagi-lagi membungkam 2 orang pembenci Pak Jokowi, yakni Roy Suryo dan juga salah satu kader Banteng yang masih muda. Kalau nggak salah dulu dia jubir Ganjar gitu ya kan. Dan ini terjadi saat mereka tampil di salah satu stasiun TV. Bahkan Bang Faldo menyatakan hal yang sedikit nyelekit gitu, bahwa Banteng sepertinya sudah menjadi tim sukses dari Roy Suryo. Waduh, benarkah seperti itu? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saudara-saudara sekalian, memperingati hari lahir Pancasila dengan demikian harus disertai dengan kontemplasi, disertai dengan pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pertama, apakah falsafah dan nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dipahami sebagai landasan kebijakan politik terpenting dari negara? Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Ngeri kali. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Ngeri kali. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Iya, pelindung elit kekuasaan. Aduh, narasi-narasi yang sudah lama kita dengarkan ya. Dan narasi ini muncul ketika mereka kalah pilpres di 2024. Coba kalau mereka menang di 2024, nggak bakal muncul narasi-narasi itu, nggak bakal muncul. Bahkan mungkin ya mereka bergembira aja, wah kami tetap bisa memenangkan pemilu ini walaupun tanpa Jokowi. Nah mungkin narasi-narasi itu yang beredar. Tapi karena mereka kalah, tapi ya nggak mungkin menang juga ya kan di 2024, orang suara mereka paling rendah. Aduh. Ini ciri-ciri orang yang sakit hati karena kalah pilpres. Kalahnya pun sama Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Dan mungkin kalau kalian nonton video kemarin saat hari lahir Pancasila, kayaknya tuh Ibu Mega tuh nggak mau gitu melirik-lirik ataupun melihat wajah Mas Gibran. Apakah masih ada tersimpan dendam dan sakit hati? Waduh, kasihan kali. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat politik luar, itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar. Kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya bertanggung jawab. So iye banget ya kan Hasto ini ya kan. So iye dia lu. Katanya bansos dibagikan hanya untuk kepentingan keluarga ya kan. Waduh, padahal pembagian bansos ini kan sudah disetujui oleh DPR. Semua sudah diketuk palunya. Dan di DPR yang berkuasa Partai K waktu itu. Dan mungkin teman-teman semua yang nonton video ini masih ingat dan masih jelas dan terang di kepala kita. Siapa kader yang korupsi bansos saat COVID?
Siapa yang korupsi bansos pas COVID? Kader siapa tuh? Kader siapa tuh? Aduh, 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 aduh. Mungkin itu yang dinamakan bansos untuk kepentingan keluarga. Mungkin itu ya kan? Bukan Pak Jokowi, bukan. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini lagi-lagi muncul setelah mereka kalah pilpres. Aduh, kasihan sekali memang. Kasihan sekali orang-orang ini ya. Kalah pilpres, dendam, sakit hati, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Seolah-olah dia lupa apa yang mereka perbuat dulu sewaktu berkuasa. Korupsinya di mana-mana. Aduh, Hasto ini ya, untung diselamatkan oleh Pak Prabowo. Kalau enggak, waduh, selesai kalau Hasto, selesai. Aduh, udahlah. Walaupun mereka teriak politisasi kasus, politisasi hukum, tapi kan ya ada buktinya. Ada mens reanya yang ditemukan waktu itu dan sedikit lagi vonis. Aduh, tapi kok ya udahlah teman-teman, biarkan aja lah. Ya, saya langsung ke Mas Faldo. Mungkin Mas Faldo bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan juga oleh Bung Seno ya. Kira-kira tapi begini, apakah ketika nanti memang akan ada agenda untuk keliling Indonesia, itu sekaligus juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai, yang juga mungkin Mas Roy Suryo juga bertanya-tanya soal ada tidak sih ijazahnya dan juga soal ijazah palsu ini yang masih mengemuka sampai dengan hari ini. Bagaimana Mas Faldo? Iya, pertanyaan Mas Seno ini menarik sebenarnya, tapi ada asumsi yang perlu saya luruskan terlebih dahulu. Pertama, kapan coba waktu yang tepat bagi seorang warga negara itu menyapa rakyatnya? Hanya boleh saat pemilu, hanya boleh saat jabatan masih ada. Pak Jokowi bukan pejabat lagi, beliau warga negara biasa yang pengen keliling Indonesia untuk menemui rakyat. Dan itu hak untuk setiap warga negara, termasuk mantan presiden. Yang kedua, Mas Seno bilang tadi USD kuat, masyarakat susah. Lalu kenapa Pak Jokowi turun sekarang? Saya jawab, justru karena itu. Ketika masyarakat susah, pemimpin yang peduli nggak nunggu momentum politik. Mereka turun, hadir, dan dengarkan. Kalau Pak Jokowi turunnya ketika pemilu masih dekat, itu baru namanya agenda politik. Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Yang ketiga, tuduhan dinasti harus dibuktikan, bukan diasumsikan, Mas. Kenapa? Kalau soal agenda kekuasaan keluarga, saya perlu penjelasan Mas Seno lebih konkret. Maksudnya apa? Siapa yang mau berkuasa? Buat apa? Apa coba jalurnya? Itu tadi Mas Seno sendiri bilang bahwa pemilu masih 2029, 3 tahun lagi. Nggak ada nih nama keluarga Pak Jokowi yang dicalonkan untuk apapun saat ini. Jadi tuduhan kekeluargaan itu saya rasa perlu diluruskan. Yang keempat, ada standar ganda nih Mas. Pertama, saya pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia, bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP. Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung sama Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak 20 Jokowi tahun sama malah. PDIP. Nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka butuh mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira. Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Reinhardt, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas. Bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa? Dulu kuliah di mana? Boleh dong diliatin ijazahnya, gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Betul. Nah, saya agak bingung kenapa Betul. PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah palsu ini. PDIP Semua jadi tim lembaga suksesnya menyatakan Roy Suryo. Pak Roy Suryo ini nggak ada yang cocok gitu. UGM sudah, polisi sudah, dan sebagainya. Ya, jadi Mas Reinhardt dan semua masyarakat Indonesia, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan, bolehlah. Saya percaya PDIP itu partai yang matang, partai yang pernah menang pemilu, dihujat berkali-kali, dihajar berkali-kali, bangkit berkali-kali. Saya percaya PDIP akan menunjukkan sikap yang kesatria. Negarawan.
Silakan, mungkin Mas Waldo ada catatan atau mau menanggapi Gini, apa saya yang mau disampaikan juga Pak saya Roy. bahaya nih Pak Roy nih. Pak Roy, jangan kutip-kutip Bu Mega sembarangan. Apa? Bu Mega itu ngomong kalau ada tunjukkan saja. Ini ada, Saya saya dengar tuh sembarangan, kalimat ini itu. jelas Tapi statementnya. izinkan saya bertanya Mas Roy. Ini statementnya Apakah ada. Bu Mega bilang ijazahnya palsu? Apakah Bu Mega ngomong kayak Pak Roy 99% palsu? Ya udah, kalau Apakah ada Bu Mega tunjukin ngomong aja. juga skripsi palsukan? Enggak, Bu Mega tuh nggak ngomong itu. Bu Mega Udah, cuma ngomong tunjukin aja gini Mas kalau Seno ada. ya. Kalau ada tunjukkan. Dah. Itu Apalagi pernyataan kalau yang sangat ada berbeda dari partai sama yang Mas Gojok. Roy klaim. Gojok tuh nggak punya Klaim ijazah. ini. Udah Mas jelas Roy Gajah jangan tuh nggak gunakan punya kalimat ijazah. Bu Mega Udah, untuk malah nama validasi partainya sudah menunjukkan nggak kesimpulan punya Mas Roy ijazah kok. bikin. Itu Mas Roy itu namanya meminjam otoritas tanpa izin. ya. Nggak bisa udah. Jadi Panik, maksud Roy saya- Suryo, panik. Boleh ditahan dulu Mas Roy Suryo. Iya. Biarkan Bung Faldo silakan jadi gini, menjelaskan. ketika Nah, dilarang ngomong, Pak ya Roy kan? mengapresiasi PDIP bicara soal ijazah, Ya. justru itu yang paling mengungkapkan situasi kita diskusi hari ini. Kenapa? Karena memang pada akhirnya Pak Roy klaim-klaim aja nih narasi orang lain padahal beda gitu loh. Gimana Jadi beda? udah Ada setahun rekamannya ini tuh. ya. Udah setahun ini Pak Roy keliling-keliling. Kalau yakinnya 99%, kenapa 100% nggak terbukti di pengadilan? Udah jelas. Mana pengadilannya? Nggak 99% ada. keyakinan Pak Roy Panggilannya itu nggak mana? bisa Panggilan pengadilan dibuktikan di mana? lembaga manapun. Nggak ada. Itu bukan keyakinan berbasis bukti. Sekarang ngekuat Bu Mega pula. Mending Pak Roy hajar saya aja, jangan klaim-klaim Bu Mega gitu loh. Nggak usah, nggak begini, usah perlu Pak diajar. Roy. Saya sudah ngerti kok. Nggak Saya perlu ini diajar, yang terhajar pengen saya sendiri. sampaikan penonton malam ini Terhajar adalah sendiri. setiap menit kita perdebatkan klaim Pak Roy ini, klaim yang sudah terbukti berkali-kali tidak ada, Palsu, kita berikan ijazah. legitimasi Ayo. kepada narasi yang tidak layak mendapatkannya. Jadi saya nggak akan masuk ya ke konteks font, ke konteks ini itu cap Ya. basah lah yang Pak Roy bilang. Tapi yang relevan sekarang adalah fakta sederhana, nggak ada satupun lembaga resmi yang mengklaim Nggak ada dan setuju dengan Pak semua. Roy. Itu di Betul. pengadilan Baik, itu Mas ada Faldo, bukti. Mas Faldo artinya Betul. dengan fakta yang tadi Mas Faldo sampaikan, yang menurut Mas Faldo artinya tidak akan perlu juga Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah kepada publik saat nanti belusukan turun ke beberapa daerah ya, begitu ya Mas Faldo ya? Nggak Gini negarawan Mas itu. Reinhardt, kalau soal ijazah ini Masa sebenarnya Jokowi PDIP kalah yang sama paling Arsul tahu Sani? nih. PDIP yang 5 kali daftarin Pak Masa Jokowi kalah sama sebenarnya. Obama? Pasti udah ditanyain gitu. Tapi kalau saya Pak Jokowi yang keliling-keliling, Pak Jokowi menemui rakyat. Mas Seno bilang tadi buat pemilu masih jauh. Mas Seno sendiri yang bilang. Rakyat demi Tiba-tiba rakyat Pak semua. Roy nge-quote Ijazahnya kalimat Bu tunjukin. Mega. Saya nggak terima aja. Itu aja Mas Reinhardt. Waduh, Roy Suryo kalau kalah debat ya langsung ngamuk-ngamuk ya. Langsung congornya itu langsung kemana-mana teman-teman. Congornya itu langsung tak tertib gitu ya kan. Ya walaupun awalnya memang congornya tak tertib gitu. Betul kata Faldo, tidak ada satupun lembaga negara yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu ataupun tidak ada. Nggak ada. Dan klaim dari Bonatua katanya ijazah Pak Jokowi nggak ada. Kok nggak ada? Ya nggak ada lah, aslinya kau lihat karena kau cuma datang ke KPU. KPU itu hanya nyetor ijazah fotokopinya, bukan aslinya. Dan kalau Roy Suryo mau tahu ijazah Pak Jokowi, coba datang ke PDIP. Saya masih ingat loh kata-kata dari siapa? Assegaf itu siapa namanya? Yang Assegaf itu teman-teman yang pernah semprot Refli Harun dan juga Roy Suryo di Garuda TV. Siapa namanya ya? Oh lupa saya. Assegaf itu. Nah dia kan juga akan mengatakan kalau yang bertanggung jawab ini harusnya PDIP karena dia yang mencalonkan Pak Jokowi dari wali kota sampai presiden 2 periode. Itu. Dan gak masuk akal kalau petinggi-petinggi PDIP tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Gak masuk akal. 5 kali loh dia daftarin Pak Jokowi ke KPU. 5 kali loh. Dari wali kota sampai presiden. Masa dia gak pernah lihat? 20 tahun loh. 20 tahun teman-teman. Luar biasa loh. Dan sekarang PDIP mau lepas tangan mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan seolah-olah jadi tim sukses dari Roy Suryo. Waduh. Hah, pikun apa gimana orang-orang ini ya? Gila banget. Prabowo gebrak panggung Hari Pancasila. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Banyak yang ngira pidato Hari Lahir Pancasila hanya berisi sejarah dan seremoni. Tapi pidato Presiden Prabowo kali ini justru penuh pesan ekonomi, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, apa aja poin penting yang disampaikan Prabowo? Mari kita bahas.
Pertama, Pancasila adalah pemersatu bangsa. Prabowo mengingatkan kita bahwa Pancasila lahir sebagai konsensus besar bangsa Indonesia. Di tengah ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, Pancasila adalah perekat untuk menjaga Indonesia tetap utuh sampai hari ini. Kedua, ekonomi Indonesia tumbuh, tapi belum dirasakan oleh semua rakyat. Menurut Prabowo nih, kita harus berani jujur. Statistik pertumbuhan ekonomi memang ada, tapi masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya secara adil dan merata. Ketiga, Indonesia kaya raya, tapi rakyat terlalu lama jadi penonton. Indonesia memiliki nikel, emas, tambang, timah, sawit, dan berbagai sumber daya strategis dunia. Tapi Prabowo menilai bertahun-tahun nilai tambah terbesar justru lebih banyak dinikmati di luar negeri. Keempat, pemerintah ingin membangun ekonomi Pancasila. Artinya kekayaan alam nggak boleh hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tapi juga harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadi amanah untuk generasi mendatang. Kelima, rakyat kecil harus menjadi prioritas. Prabowo menegaskan bahwa petani harus mendapatkan pupuk tepat waktu, nelayan harus memperoleh akses pasar yang adil, pekerja terlindungi, dan masyarakat miskin mendapatkan hak gizi yang cukup. Keenam, hilirisasi dan kepentingan nasional harus terus diperkuat. Kata Prabowo, sumber daya alam kita nggak boleh hanya diekspor mentah. Indonesia harus membangun industri sendiri agar nilai tambah, lapangan kerja, dan manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Ketujuh, koperasi, UMKM, dan desa harus jadi kekuatan ekonomi. Mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo menegaskan bahwa rakyat harus menjadi pelaku utama ekonomi, bukan hanya objek pembangunan. Kedelapan, penting banget, korupsi dan kebocoran harus dilawan. Prabowo mengakui perubahan besar pasti menghadapi perlawanan, tantangan, bahkan nyinyiran dan hinaan. Karena itu, ia secara terbuka menyinggung kelompok-kelompok yang menikmati korupsi, penyelundupan, dan praktek-praktek ilegal. Kesembilan, Indonesia harus berdikari. Mengutip semangat Bung Karno, Prabowo menegaskan nggak ada negara lain yang akan lebih peduli kepada rakyat Indonesia selain bangsa Indonesia sendiri. Karena itu Indonesia harus mandiri, harus berdaulat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kalau disederhanakan, inti pidato Prabowo hari ini adalah satu, Pancasila jangan hanya dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk ekonomi yang membuat kekayaan Indonesia benar-benar dinikmati rakyat Indonesia. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai pikun-pikunnya Hasto, amnesia-amnesianya kader-kader Banteng terhadap apa yang mereka petik dari nama besar Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Mereka kan pasti diuntungkan dengan Pak Jokowi. Bisa menang pemilu 2 kali, berkuasa selama 2 periode, ya kan? Banyak kadernya ditangkap karena korupsi, kepala daerahnya juga ada yang ditangkap. Aduh, terus yang salah Pak Jokowi. Aduh. Ngomong IKN ini, IKN itu. Padahal kau sendiri yang dulu-dulunya itu membela mati-matian IKN. Kenapa sekarang kalian putar arah? Apakah karena kalah pemilu dengan Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran serta Presiden Prabowo? Dan lagi nih, ada hal-hal konyol yang terjadi di media sosial ketika peringatan Hari Pancasila kemarin. Banyak yang bilang, wah Pak Prabowo mesra dengan Bu Mega. Berarti Jokowi ditinggalkan. Jokowi tak diundang upacara, yang diundang Megawati dan juga Yusuf Kala. Kalian lupa, bukan hanya Pak Jokowi yang nggak hadir, SBY juga nggak hadir. Tapi kenapa yang dipertanyakan cuma Pak Jokowi? Kenapa kalian nggak tanya Pak SBY? Kenapa? Di Hari Pancasila tahun lalu juga seperti itu. Yang hadir itu hanya Bu Mega. Pak SBY dan juga Megawati tidak pernah, Pak SBY dan Jokowi tidak pernah hadir. Dan Megawati hanya hadir ketemu dengan Pak Prabowo hanya di Hari Pancasila. Di 17 Agustus dia nggak datang. Di hari-hari besar lain dia nggak datang. Kenapa Hari Pancasila kalian mau framing dengan sedemikian rupa? Dan tadi saya tertarik banget dengan apa yang dikatakan oleh Bang Faldo. Kayaknya sih ya, Banteng ini jadi tim suksesnya Roy Suryo yang selama setahun ini selalu mengkampanyekan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan Banteng sepertinya mengiyakan apa yang dikatakan Roy Suryo. Ya kalau mereka mengiyakan, berarti mereka terlibat juga kalau benar-benar itu palsu. Kalau benar-benar itu palsu, saya ulangi lagi. Tapi kalau asli, ya berarti nggak ada kesalahan sama sekali dong. Kalau, lagi-lagi, kalau itu palsu. Yang pertama kali paling terlibat yang harus diseret itu PD Perjuangan. Karena mereka lah yang mencalonkan Pak Jokowi dari wali kota sampai presiden. Tapi lagi-lagi tidak ada satupun lembaga negara yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan Bareskrim, pihak otoritas berwajib 2 kali melakukan digital forensik. 2 kali melakukan uji forensik
dengan ijazah Pak Jokowi itu identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Jadi ya tidak ada keraguan sama sekali dengan ijazah Pak Jokowi. Dan Roy Suryo tadi terlihat panik loh ketika Valdo menghajar congor bau dari Roy Suryo. Aduh, udahlah. Dan mengenai pidato Pak Prabowo saat Hari Pancasila kemarin itu very good, sangat luar biasa. Beliau sampai gebrak meja loh katanya. Udahlah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.